kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja Anda berada. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu, senang boleh bertemu di hari ini walaupun hanya melalui tayangan sahabat Galilea. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau engkau ada sesuatu yang perlu didoakan, saudara menulis di kolom komentar ya saudara, atau di live chat, nanti akan didoakan secara on-site ya. Saudara akan saya doakan ya, dan menjadi pokok doa. Nah, saudara di sini punya agenda, ini buku agenda doa nih ya. Oh, nggak kebaca ya, agenda doa ya. Jadi saudara yang minta didoakan akan ditulis dan akan selalu didoakan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita dahulukan Tuhan, kita mau datang kepadanya dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau diajar, dibentuk oleh Tuhan seturut kehendaknya dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur senantiasa karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bisa bangun dari petiduran dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripadamu. Semua semata-mata anugerah-Mu. Kami akan beraktivitas hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu supaya ada damai, ada sukacita walaupun kami harus berhadapan dengan tantangan kesulitan, tetapi itu tidak akan membuat kami bersungut-sungut, tetapi akan selalu mengucap syukur. Karena itu kami berterima kasih kepadamu untuk penjagaan, penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Yohanes pasal 17 ini saudara tahu ya tentang doa daripada Yesus untuk murid-muridnya. Di ayat 11 dikatakan, "Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Saudaraku yang kekasih, ini doa Tuhan Yesus untuk supaya murid-muridnya itu memiliki kesatuan hati. Ya kan? Yesus secara pribadi mengenal murid-muridnya, itu pasti. Dia juga mengenal kita semua. Yesus tinggal dan bekerja dengan para murid, dan karena itu tentu Tuhan Yesus tahu, ya kan? Tuhan tahu persis, ya. Tuhan tahu betul, ya, apa yang ada di hati mereka, ya, ketakutan mereka, ya kan? Tapi juga Tuhan tahu apa yang sedang bergejolak di pikiran, di hati mereka. Tuhan juga tahu betul mengenai kekuatan mereka, mengenai kekurangan, kelemahan para murid itu. Dan hal yang paling rawan adalah persatuan di antara mereka. Berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan mereka, nampak begitu jelas bahwa masing-masing pribadi dalam komunitas itu sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Misalnya uang, posisi penting, bahkan ingin menjadi orang yang paling berpengaruh dalam kalangan mereka. Bahkan sampai-sampai mereka pernah tanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga.
Saudara, akhirnya terbukti bahwa rasa persatuan dalam komunitas itu memang bermasalah. Yudas Iskariot keluar dari komunitas dan diganti dengan Matias. Saudara, doa Yesus kepada Allah Bapanya dengan intensi persatuan secara khusus, persatuan dalam kelompok para muridnya. Saudara, spirit persatuan yang dimohonkan Yesus adalah bersatu sebagai anggota keluarga Allah, seperti yang ia dan seperti dia dan Bapanya tentunya ya. Makanya dia katakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah dalam namamu mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka bersatu seperti kita. Bapak Ibu, para murid Yesus dan Allah merupakan satu keluarga besar. Bapa, Yesus, dan juga para murid. Ya kan? Itu merupakan satu keluarga besar, yaitu keluarga kerajaan Allah. Nah, di ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi selama Yesus bersama dengan para murid, Yesus memelihara mereka dalam namamu, dalam nama Bapa, gitu kan? Nah Bapak Ibu, tentu kita bertanya, mengapa para murid harus bersatu? Perlu nggak persatuan itu? Mengapa kita harus bersatu? Mengapa gereja harus bersatu? Mengapa suami istri nih ya harus bersatu? Saudara, saya mau katakan begini, persatuan antara Allah dan Yesus Kristus adalah untuk mengefektifkan misi cinta kasih. Allah yang adalah kasih secara implisit dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui kata-kata, perbuatan, dan pengorbanannya. Semangat Allah dalam diri Yesus Kristus, yakni kasih, harus diwartakan ke seluruh dunia dan diakui oleh dunia sebagai manifestasi bahwa Allah hadir dalam persatuan itu. Kata Yohanes dalam suratnya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, persatuan di antara para murid itu penting. Mengapa? Karena merupakan bagian dari kesaksian bahwa mereka adalah keluarga Allah dalam persatuan dengan Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Guru mereka. Saudara, persatuan atas nama kasih dan nilai-nilainya pertama-tama diwujudkan oleh gereja secara intern alias ke dalam komunitas, tapi juga keluarga. Cinta dan penghargaan yang nyata dan timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak itu kan merupakan suatu gambaran bahwa keluarga itu adalah keluarga yang diikat oleh kasih Kristus. Amin.
Nah, spirit kebersamaan dan persaudaraan secara ke dalam, ya, ini akan menjadi sarana pewartaan bagi dunia yang lebih luas agar orang lain percaya dan mengaku bahwa Allah adalah kasih. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, mari kita memperhatikan, ya, kesatuan hati dalam lembaga terkecil adalah keluarga. Keluarga yang bersatu, keluarga yang rukun, maka Alkitab katakan di sana berkat akan dicurahkan. Ya kan? Oh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, atas berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin, saudara. Nah, mari kita selalu mengedepankan kesatuan hati. Amin. Kalau ada kesatuan hati dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dalam pelayanan, maka iblis tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tidak ada celah bagi iblis. Tapi kalau keluarga yang tidak bersatu, komunitas yang tidak bersatu, gereja yang tidak bersatu, tim pelayanan yang tidak bersatu, wow, itu makanan kesukaan iblis. Mari saudara, kita menjawab doa daripada Tuhan Yesus supaya kita ini menjadi memiliki kesatuan hati dalam segala hal, terutama demi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini supaya kami selalu bersatu dalam banyak hal. Sebagai bangsa kami pun harus bersatu. Sebagai gereja kami juga harus memiliki kesatuan hati. Sebagai komunitas, sebagai tim pelayanan, kami juga harus memiliki kesatuan hati dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Dan amat terlebih dalam sebuah keluarga kami harus punya kesatuan hati. Terutama hati kami selalu melekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan hati kami dalam satu keluarga selalu mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, kami tidak celaka, kami tidak sakit-sakitan. Ada berkat yang kami terima, ada promosi yang Tuhan kerjakan, ada kenaikan level, ada target yang kami raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
di bumi seperti di surga.